Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul ladzi wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib dan nanti isya insyaallah yang dirahmati Allah Ta'ala, puji syukur kita haturkan kehadiratnya. Alhamdulillah, kita bukan saja diparingi sehat walafiat lahir batin, tapi kita juga diberikan kemampuan untuk istiqomah. Kenapa? Karena hadirin sekalian, banyak orang yang lebih mampu daripada kita, tapi karena tidak ada kemampuan itu tinggal kemampuan. Sekarang banyak yang mungkin keliaran di pinggir-pinggir jalan, ada yang di gardu-gardu, ada yang main HP dan lain sebagainya. Mereka mampu sebelumnya karena tidak diberikan hidayah mau oleh Allah Ta'ala, maka tidak bisa seperti apa yang kita kerjakan. Alhamdulillah, di samping kita diberikan kemampuan sekaligus diberikan kemauan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini betul-betul seperti apa yang pernah kita haturkan, perbanyaklah amalan-amalan yang mengarah kepada masuknya ke dalam surga, termasuk kali ini, dan mudah-mudahan kita betul-betul nanti dimasukkan ke dalam surga Allah Ta'ala bi ghairi hisabin, tanpa hisab, atau kalau mungkin dihisab oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan dengan hisab yang yasiro, hisab yang simbolis saja, ya, mudah sekali, kemudian dinyatakan bebas oleh Allah Ta'ala dan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, mohon maaf kemarin katanya Pak Musa ada pertanyaan-pertanyaan, tapi karena kita tidak tahu sehingga kita tinggal begitu saja dan kita menginjak kepada materi-materi selanjutnya. Kalau mungkin di antara bapak-bapak saat ini ada yang mau bertanya, boleh langsung mengangkat tangan saja. Nggih, monggo silakan. Langsung lho Pak Bayu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali Pak. Minggu yang lalu memang saya akan bertanya, tapi waktunya oh ya. Tiga pemuda yang terjebak dalam gua dengan guanya tertutup kan. Oke. Kemudian berdoa, sebelum berdoa itu mereka berwasilah. Ya. Apakah berwasilah menyatakan pernah melakukan perbuatan yang baik? Nah, itu akan tidak sama dengan tunda-tunda. Oh. Kita misalnya pernah menolong orang. Iya. Katakan dulu itu waktu itu waktu itu. Iya. Berarti menunjukkan kebaikan. Iya. Nggih. Nggih, paham Bapak kula nggih. Jadi saya mohon penjelasan. Nggih. Apakah tidak termasuk itu? Nggih. Diberikan berwasilah. Iya. Ngaten nggih? Sudah itu aja? Ya. Jadi Bapak, inilah diantara perbedaan antara hamba dengan pencipta, makhluk sama kholik. Kholik ini pencipta, Allah Ta'ala. Lah hamba ini kita, makhluk yang dicipta oleh Allah Ta'ala. Kita mesti harus berbeda. Kita tidak boleh mengabdi, menyembah kepada sesama. Termasuk kita tidak boleh mengatakan kebaikan-kebaikan kita kepada sesama. Lah niku ingkang panjenengan aturaken yaiku jenenge ngundat. Kalau kita menyampaikan kepada
sesama. Kalau kepada Allah enggak. Ya, kalau kita mau matur kepada Allah Ta'ala harus memuji-muji dulu, kemudian menyampaikan amalan yang istimewa yang pernah kita kerjakan. Kalau kepada Allah Ta'ala tidak mengundat-undat, justru itu diperintahkan. Ngerti nggih? Jadi ada perbedaannya antara kita dengan sesama. Kalau kita dengan sesama, Pak, biar lah wis tak tolong ini, tak kayak ini, panjenengan nek kacang ini lah gak iso. Saya aku butuh lah. Ngerti niku mboten apik lek sesama. Tapi kalau kepada Allah Ta'ala enggak, justru kita harus mengaturkan, karena sebetulnya tanpa kita sampaikan pun kepada Allah Ta'ala, Allah sudah ngerti sebetulnya. Tetapi berdoa sendiri itu adalah bagian daripada ibadah. Maka manakala ibadah itu ditambah dengan penyampaikan kebaikan-kebaikan, Allah senang, malah Allah ridho. Justru kita diperintahkan mengaturkan kebaikan-kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun sebetulnya Allah sudah tahu, tapi itu bagian daripada etika atau adab atau tata cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyampaikan beberapa wasilah. Wasilah itu boleh dengan amal baik kita aturkan, ya Allah, dulu kan aku pernah punya orang tua yang aku tidak pernah durhaka kepadanya, aku selalu berbuat baik kepadanya. Bahkan ada orang lain butuh pun, anak-anakku, istriku butuh, tapi aku belum bisa melakukan kepada orang tua, aku tidak akan memberikan. Nah, ini namanya wasilah, okay? Membuka jalan perantara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kalau kita merasa tidak eling, tidak ingat ya, aku pernah punya amal istimewa apa ya? Aku kayak wong telu nang jero gua itu ya ndak pernah. Lah panjenengan boleh wasilah dengan yang lain, Bapak. Wasilah yang lain yang yang muktamad, yang legal, yang disepakati oleh seluruh ulama, itu adalah dengan menyebut Asmaul Husna Allah Ta'ala, terutama yang berkaitan dengan yang kita minta. Kalau kita misalnya mau minta rezeki, ya bilang ya Rozak, ya Wahab, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Itu wasilah namanya. Wasilah dengan menyebut Asmaul Husna Allah Ta'ala. Mbok pilih Ramadan niku lek panjenengan jamaah tarawihnya dengan jamaah tarawih yang pakai Bilal. Niku lek mantun tarawih ada doa. Biasanya diwaca bareng-bareng. Allahumma innaka afun karim, itu wasilah, Bapak. Allahumma, ya Allah, innaka, sesungguhnya Engkau afun, dat yang maha pemaaf. Innaka afun karim, dan Engkau yang maha mulia. Ini namanya kita berwasilah dengan Asmaul Husna Allah Ta'ala. Tuhibbul afa, dan Engkau pun suka memaafkan. Fa'fu anna, ya Allah, ampunilah kami, maafkanlah kami. Jadi itu diantara contohnya berwasilah. Kalau kita tidak punya amalan istimewa-istimewa, maka boleh berwasilah dengan menyebut Asmaul Husna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaten nggih? Atau sebelumnya panjenengan kalau ndak itu boleh dengan membaca Al-Quran, minimal ya surat Al-Ikhlas atau Al-Fatihah. Itu juga termasuk konon dikatakan wasilah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang satu, Pak, yang menjadi ikhtilaf atau perbedaan pendapat, mau berdoa minta tolong kepada orang yang sudah mati, yang sudah meninggal dunia, sekalipun itu nabi, sekalipun itu rasul, sekalipun itu wali, dan orang-orang terhormat lainnya. Ini menjadi perbedaan pendapat. Nggih. Kalau perbedaan nggih tergantung panjenengan, monggo milih sing pundi, milih sing oleh napa milih sing mboten oleh. Jadi karena ada sebagian yang mengatakan gak oleh njaluk tulung wong wis mati ku masih nang nabi, gak oleh. Lah sing oleh njaluk tulung nanggone wong soleh sing urip niku oleh. Minta didoakan oleh orang yang masih hidup, sekalipun bukan nabi, sekalipun bukan wali. Karena wali dan tidak itu kita kan tidak tahu, yang tahu hanya Allah Ta'ala. Kita boleh misalnya di satu pesantren ada orang yang tersohor, orang yang soleh banget, orang yang tulus,
orang yang suka mendoakan orang lain, kita datang boleh nyuwun tulung Bapak kula punya hajat ngeten niki supados cepet mbok bilih dipun bantu ndongaaken kula supados lekas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten Pak nggih. Jadi boleh, ini wasilah di dalam doa. Sudah sering kita sampaikan. Ada wasilah dalam perbuatan. Nggih. Wasilah perbuatan itu ya kayak kita kalau kepingin punya uang banyak, ya wasilahnya ikhtiarnya ya bekerja, gitu. Kita sakit, kita ndonga terus Allahumma ya Allah mugi enggal panjenengan paring sembuh penyakit kula. Niki gak berwasilah jenenge suwe, yo iso mungkin tapi suwe. Lah dengan wasilah datang ke dokter, kita minta tolong periksa, diagnosa, kemudian nanti dari hasil diagnosanya dokter disimpulkan, oh ini Pak gini, panjenengan harus menghindari ini dan minum ini. Ini wasilah juga, wasilah dalam perbuatan. Kita lapar sekali, nggih. Dongo sampai kesel ya, kapan warke? Segera berwasilah, nggih. Ambil makan dan kita makan dengan menyebut asma Allah, ingat dengan aturan Allah, insyaallah segera diberikan kekenyangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngaten nggih? Ada lagi yang lain? Nggih, monggo. Ada. Ini pertanyaan yang minggu kemarin. Iya. Melalui live streaming dari Ibu Diah. Ini Ibu Diah ini dari Tuban. Nggih. Dia ingin bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ini Pak, saya masih ingat. Saya selalu mendoakan orang-orang yang membenci saya. Secara diam-diam. Iya. Tapi yang didoakan kok semakin hari semakin menyakitkan hati saya. Iya. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Oh ya. Ya, terima kasih Ibu atas perhatian dan pertanyaannya. Ibu sudah melakukan satu amal baik. Sekalipun orang tua panjenengan tidak bersikap baik kepada panjenengan, panjenengan tetap mendoakan dan itu sudah bernilai luar biasa. Bukan sekedar amal soleh tapi juga sekaligus bernilai ibadah. Orang yang diuji oleh Allah Ta'ala, nanti kita ketemu di dalam riwayat ini kalau kita mengikuti terus. Ada riwayat di bab sabar. Ibu tetap sabar, tetap terus mendoakan. Kata Allah Ta'ala melalui Nabi, di antara ciri orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, ini perlu ibu pegang, di antara tanda orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala itu Allah selalu mengujinya, sekalipun orang itu sudah berbuat banyak kebaikan. Mudah-mudahan termasuk ibu yang sudah berbuat baik, mendoakan kepada orang tuanya secara diam-diam, tetapi ibu mungkin masih merasa diperlakukan kurang wajar. Ibu tetap sabar. Karena apa? Ibu di samping dihapus salah, dosa dan khilaf panjenengan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ibu di antara tanda cintanya Allah taala itu menyegerakan kesulitan nanti. Setiap orang termasuk kita ini nanti di akhir hidupnya ada kesulitan. Di alam kubur ada kesulitan, di alam ba'as ada kesulitan, di barzah ada kesulitan, di mahsyar ada kesulitan. Lah, orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, kesulitan-kesulitan nanti yang akan dialami dimulai mati sampai alam ba'as, sampai mungkin sirat itu disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti sudah tidak mengalami lagi. Jadi sebetulnya bagi orang yang menyadari itu malah seneng diuji oleh Allah, disegerakan ini. Kenapa? Engkau wis gak ono meneh. Ini diantara tanda cintanya Allah kepada hambanya. Mudah-mudahan termasuk ibu dan kita sekalian. Nanti ibu manakala panjenengan sabar mengikuti setelah bab taubat ini nanti selesai ada bab sabar namanya. Allah melalui Nabi maupun melalui ataupun langsung itu banyak memberikan nasihat kepada kita agar kita terus isbiru wasobiru, bersabarlah
terus tingkatkanlah sabarmu dan terus pegang teguhlah upaya untuk melakukan sabar itu. Bahkan Allah mengatakan isbiru kama sabara ulul azmi. Sabarlah kamu sekalian seperti sabarnya para rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi. Sekalipun rasul itu tidak semuanya mendapatkan gelar ulul azmi ini, tapi kita diperintahkan untuk bisa bersabar seperti itu. Sekali lagi, ibu sudah betul dan tingkatkan kesabaran ibu, terus mendoakan orang tua sekalipun mungkin orang tua masih berbuat atau berlaku yang menurut ibu belum sewajarnya. Mudah-mudahan Allah terus mendampingi, membimbing, memberi hidayah kepada ibu. Innallaha ma'as sabirin. Hanya orang-orang yang terus bersabarlah yang selalu disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngaten nggih? Sampun enten malih? Ada monggo Pak Gus gongi niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ada yang dengan wasilah, ada juga yang mendoakan baik itu terhadap orang tua maupun orang lain. Namun Pak Ustadz, ini mungkin juga suatu pertanyaan, bagaimana kalau seorang anak terhadap orang tua itu tidak banyak kepedulian, jadi tidak memikirkan orang tua pada waktu masih hidup. Itu orang tua yang kesulitan dia seperti berapa itu kalau memikirkan orang tua itu dengan orang tua perempuan. Nah, Ustaz, setelah itu anak tersebut ditinggal nanti oleh orang tuanya, menyesali bukan main gitu ya. Apanya Pak? Menyesalnya. Oh ya. Bahwa tidak pernah memperhatikan orang tua, tidak pernah memperhatikan orang tua. Nah, sekarang dia itu ingin nebus. Bagaimana Pak Ustaz? Apa itu langsung terhadap sang kolik agar bisa memaafkan dia oleh ibunya? Atau gimana Pak Ustaz? Itu aja Pak Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah Bapak, dinamika kehidupan itu termasuk fenomenanya juga bermacam-macam. Ada anak ketika masih disertai oleh orang tua atau orang tuanya masih ada, hatinya belum terbuka, tertutup kenceng rapet, sehingga ojo maneh dilurui oleh orang tua, diwasno wong tua, loro rasane atine. Ini anak yang belum terbuka katup mata hatinya. Nah, sebetulnya bahwa anak ini juga bagian daripada tanggung jawab dan kewajiban orang tua. Sejak kecil anak harus rekayasa, diupayakan bagaimana anak itu minimal ngerti nang wong tua, berikan nasihat, masukan, bimbingan, jangan berbagai macam cara, termasuk diantaranya mungkin disekolahkan di tempat yang tidak sekedar pendidikan tingkat tinggi, tetapi juga disertakan bagian-bagian daripada keagamaan. Kalau perlu dimasukkan pesantren, kalau enggak ya mungkin tetap di rumah tapi didatangkan. Kalau dimulai dari dini hari, dari masih muda, masih kecil, insya Allah tidak terlalu sulit Bapak. Tetapi dari kecil dibiarkan sampai SD dibiarkan, SMP biarkan, SMA sulit Bapak.
geluk niku pun angel. Nah, kalau sudah terjadi demikian, sebetulnya bagaimanapun orang tua juga ada andil kesalahan itu karena tidak mendidik dari sedemikian rupa. Tapi orang tua juga tidak boleh putus asa. Minimal dia doakan terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diingatkan bahwa anak atau seseorang manakala ingin hidupnya bahagia, hidupnya senang, hidupnya dimudahkan oleh Allah Ta'ala dalam segala urusan, maka jangan sekali-kali menyakiti hati orang tua. Namanya ukul walidain. Ini kalau orang tua pandai, ya mungkin orang tua tidak bisa menyampaikan sendirinya, tapi bisa minta tolong dengan orang yang lain. Betapa banyak contoh-contoh anak yang menjadi sengsara karena durhaka kepada orang tua. Maling kondang misalnya, itu sekalipun kisah legenda, tapi faktanya kan banyak diyakini di masyarakat. Ada juga contoh tentang kisahnya Trunojoyo, Kediri itu juga begitu, karena tidak ngandel, gugu sama orang tua, akhirnya jadi tontonan orang banyak karena anak ini menjadi patung akhirnya. Demikian pula yang bernilai religi seperti ceritanya Alqamah, salah seorang sahabat Nabi, Masya Allah taatnya kepada agama luar biasa pertamanya. Demikian pula kepada orang tua, sayang setelah punya istri, taatnya, patuhnya, sayangnya kepada orang tua semakin berkurang. Akhirnya menderita ketika akan mengalami ajal. Nah, oleh karena itulah maka sebetulnya ketika anak masih ada, orang tua masih ada, sebetulnya bagaimanapun orang tua harus berupaya untuk mengingatkan anaknya. Mungkin tidak bisa sendirian, tetapi bisa minta pertolongan kepada orang yang punya kemampuan. Nah, kalau sudah terlanjur semacam itu, dulu orang tua masih ada, sama sekali tidak hormat, tidak mereken, tidak mau berbuat baik. Sekarang begitu orang tua diambil oleh Allah Ta'ala, dimatikan, dia baru terbuka mata hatinya, nyeselnya luar biasa. Nah, ini masih bisa di bahasa kita dikodoi lah, diganti, dijoli dengan cara yang pertama, dia banyak mohon ampun kepada Allah Ta'ala, taubat kepada Allah Ta'ala atas salahnya kepada orang tua itu. Sekalipun orang tua sudah tidak ada, tapi upaya yang sudah demikian ini, maka dia harus melakukan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Yang kedua, dia terus memintakan ampun atau mendoakan kepada orang tua itu, supaya doanya dia minta ampun kepada Allah Ta'ala itu juga diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Jadi yang pertama dia sendiri taubat, yang kedua dia mendoakan orang tuanya termasuk memintakan ampun, yang ketiga dia berbuat baik untuk orang tuanya, misalnya sedekah di atas namakan orang tua. Kemudian dia puasa, kalau mungkin orang tuanya punya utang puasa dia gantikan, dan lain sebagainya. Yang terakhir, dia meneruskan kebaikan-kebaikan yang sering bahkan atau yang paling tidak pernah dilakukan oleh orang tua. Kalau orang tuanya dulu suka berderma, suka sedekah, lanjutkan itu. Orang tuanya suka silaturahim, lanjutkan itu. Bagian daripada birrul walidain. Nah, Bapak, insya Allah manakala ini sudah kita iktikadkan, Allah itu maha tahu, Allah maha pemaaf. Jangankan dosa yang seperti itu, dosanya orang yang membunuh orang yang kemarin kita ceritakan itu 100 orang itu sak piro, Pak? Nek didelok dosa itu saja karena ada etikat yang kuat dan dia mendapatkan pintu jalan untuk bertaubat, padahal taubatnya belum maksimal, belum 100%, Allah masih berkenan untuk memaafkan. Maka bagi orang yang seperti itu, mudah-mudahan sebelum dia sendiri diambil nafasnya oleh Allah Ta'ala yang terakhir, dia masih bisa melakukan pertaubatan itu, dan mudah-mudahan taubatnya diterima oleh Allah Ta'ala, karena innallaha tawwabur rahim. Enten malih innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ngaten Bapak nggih? Sampun
entek wektu. Oh, ada lagi. Monggo nggih. Ngaji ini kok keri-keri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya menanyakan kalau kita ingin tahlilan Nggih. itu menyebut nama-nama dari arwah. Ini termasuk wasilah atau wasilah? Ila hadratin nabiyina Muhammadin summa ila jamil auliya ta'ala. Ada. Nggih. Terus. Ya. Iya. Iya. Ya. Doa Bapak itu. Jadi misalnya wa nahussu khususon, kami mengkhususkan Fatihah ini sebagai doa ila jamil ahlil kubur, kepada seluruh ahli kubur, sehingga pengertiannya adalah Bapak mendoakan para ahli kubur itu dengan kalimat Fatihah itu supaya diampuni, dimaafkan dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada memang yang mengatakan khususon itu diartikan sebagai wasilah. Sebetulnya wasilah ya tadi itu wasilah yang muktabar itu yang kita sebutkan tadi itu. Kalau ini doa Bapak, doa sebelum kita masuk kepada kalimat-kalimat thayyibat. Tapi tidak jarang yang mengatakan bahwa ilah hadratin dan seterusnya itu disebut dengan istilah wasilah. Tetapi ketika saya coba tabayunkan baik secara langsung maupun melalui Mbah Google, YouTube, itu ternyata itu lebih banyak disebut dengan istilah doa. Ngaten Bapak, nggih? Tapi begini, Nggih. Biasanya di dalam pengamalan thariqah, Iya. mengamalkan wirid-wiridnya ini disebutkan satu persatu silsilah daripada guru-guru sampai kepada Nabi. Tidak disebutkan. Jadi masalah. Iya. Oleh itu ngamal itu. Waktu amalan dari Nabi terus ke bawah, kalau tidak disebutkan satu persatu itu berarti pencuri buah yang sudah jatuh. Nah itu begitu. Ya, sebetulnya yang menerangkan tentang seperti apa yang Bapak sampaikan tadi itu juga tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah toh. Jadi itu bagian daripada semacam penemuan mursid-mursidnya saja. Kalau kita akan menyampaikan ini, menyebutkan ini, mendoakan ini, harus tahu silsilahnya. Pertama dari siapa, bin siapa. Lalu awal dia poyo nyandak kira-kira Pak. Nah, makanya menurut saya seperti yang pernah saya ikhtiarkan untuk mencari pengetahuan itu, ya yang penting kalau kita mau berdoa itu dengan ucapan kalimat Fatihah itu juga bagian mendoakan saja. Kita tidak usah kemudian wasilah sekian banyak yang kadang-kadang kita tidak ngerti awal mulanya, tidak ngerti jalurnya, tidak ngerti geluntrungnya, malah nanti kita semacam orang yang disebut dengan taklid buta itu Pak. Nah oleh karena itu ya kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita saja. Saya juga bukan tidak senang dengan seperti itu, tapi saya hanya melakukan sesuai dengan yang pernah saya pelajari dari guru-guru saya saja. Ngeten nggih? Enten malih. Itu ada lagi Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, banyak enggak apa-apa. Nggih. Doa itu sudah itu kapan kita laksanakan? Ada yang mengatakan habis sholat kita berdoa. Ada yang waktu sholat sujud akhir itu katanya intinya doa. Iya. Yang betul yang mana? Waduh. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku lagi milih repot kira. Itu semuanya betul Bapak. Nggih. Semuanya betul itu. Yang lebih betul. Kalau sholat kan intinya kita lapor pada Allah. Iya. Intinya sholat. Iya. Gitu. Iya. Terus yang baik itu yang mana? Soalnya kan
Apa bisa dicampur adukan ini? Nggih Bapak, ngeten mohon singkatnya, doa itu sebetulnya kapan saja, di mana saja, nggih. Kapan ae, supaya kapan ngeten iki nggih oleh. Kapan saja, di mana saja, asal tidak di waktu dan tempat yang terlarang pun titik. Nggih, pokok ndak di waktu dan di tempat yang dilarang. Tempat yang dilarang itu kayak apa, misalnya nang jero kamar mandi, nang toilet, nang kandang, nang tempat-tempat kotor, panjenengan ngresiki got. Lah, niki tempat yang dilarang. Demikian pula waktu yang dilarang itu kita sedang kalau waktu hampir jarang, Pak. Tapi juga tetap ada. Misalnya tadi panjenengan sudah menyebut doa itu yang paling afdal adalah di sujud yang terakhir. Iya betul. Tapi itu di sujud yang terakhir atau tidak terakhir ketika sholat dewe, Pak. Nek sholat bareng, apalagi jadi imam panjenengan ora oleh malah. Panjenengan imame wis ana sing tuwa kebelet selak ngentut sujud ndonga akeh, aduh buyar salate malah. Nah, doa di dalam salat nggih, di dalam sujudnya salat sakjane bukan hanya yang terakhir, semua sujud boleh, bagus karena ada riwayat hadis yang menerangkan innama aqrabu alail abdu fi sujudi wa huwa aqrabu minallahi taala. Jadi waktu yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya itu waktu sujud. Maka perbanyaklah doa. Cuma ini kadang-kadang dipukul rata mengenai pokoknya waktu sujud mengenai. Karena waktunya berjamaah ya agak repot, Pak. Lah kalau kita sendirian lah monggo. Tidak harus tidak harus sujud yang terakhir. Semua sujud malah baik. Tidak harus di sholat malam, sholat siang juga baik. Tetapi sekali lagi ketika kita sholat sendirian, nek sholat berjamaah, ya isone nyolong-nyolong titik. Imamnya rada dawa sujute, panjenengan nambah dewe. Misalnya Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah, cukup niku oleh rapopo, nggih. Tapi sebetulnya semua doa baik. Nah, seperti yang pernah saya sebutkan Bapak, ada waktu dan tempat-tempat mustajabah untuk berdoa ini. Waktu kalau di tempat kita untuk berdoa, waktu di tempat kita ini bukan di Haramain, bukan di Makkah, di Madinah. Waktu yang paling afdal untuk berdoa itu yang utama, yang mustajabah adalah tadi itu ketika sujud manakala memungkinkan waktunya. Dalam sholat nggih. Kemudian setelah sholat ini panjang mau berdoa sak kesele opo ae. Biasanya Bapak orang kalau habis sholat ngono iku gak patek telaten. Segera ambil HP-nya, buka HP ini. Terus kapan doane? Lek buka HP berjam-jam dia betah. Tapi lek barang sebentar saja untuk wirid dan berdoa biasanya gak patek telaten nisan. Jadi setelah di dalam sholat, setelah sholat sing seake-ake. Jadi buahnya banget waktu mustajabah itu yang selanjutnya adalah setelah baca Al-Qur'an. Panjenengan masih macane ora akeh nggih, surat Al-Ikhlas ngono tok mari ndonga. Mustajabah itu nggih. Terus panjenengan ketika di sore hari, nggih, sore hari, jadi di samping habis asar itu setelah sholat asarnya termasuk sore, termasuk waktu mustajabah. Kemudian ketika panjenengan mengikuti Jumatan, wakila ketika imam duduk di antara dua khutbah, waktu sangat mustajabah itu. Minta minimal ucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Minimal ucapkan itu. Syukur kalau ditambah dengan yang lain. Kemudian ada pendapat yang kedua mengatakan bukan saat imam duduk saja, tapi sampai berdiri lagi sampai imam menutup khutbahnya, itu termasuk waktu mustajabah. Kemudian Bapak, ketika turun hujan yang sangat deras, itu waktu mustajabah. Banyak doa yang perbanyaklah doa yang baik-baik. Jangan nek emosi mudan ngeten nggih, umat troco kabeh bingung wis gak mikir ndonga, mikir bagaimana iki amri gak troco dan lain sebagainya. Ini banyak termasuk saya sendiri kemarin itu dan diantar atapnya itu ada yang diterpa angin Pak, akhirnya ngrasakno ndonga, bingung mulai mikir piye carane supaya omahe ora kepleh. Masih banyak lagi Pak, saya kadang-kadang ndak hafal.
ketika panjenengan musafir, al musafiru qit'un minal adab. Jadi musafir itu adalah satu kesulitan yang dikatakan dengan bagian azab. Karena itu bagian daripada waktu mustajabah. Ada lagi, ketika panjenengan diuji sakit oleh Allah Ta'ala, sakit apa saja, sekalipun sakitnya ringan kayak kena duri, itu waktu mustajabah. Apalagi sakitnya berat, sakit yang sudah tidak bisa bangun, tidak bisa berjamaah, perbanyak doa, minimal minta diampuni oleh Allah Ta'ala. Kemudian apa Pak, pokoknya waktu mustajabah itu termasuk itu minimal lah. Sekarang kalau waktu ada tempat mustajabah lah. Kalau di kita memang tidak sebanyak di Haramain. Kalau di kita tempat mustajabah ya di tempat masjid kayak gini ini, di musola panjenengan. Nah, tempat-tempat yang suci yang terpuji itulah tempat-tempat mustajabah. Tidak harus masjidnya sendiri, tidak harus musolanya sendiri. Kalau di musolanya orang lain juga tidak perlu minta izin, aku tak ndonga ning musolamu ya juga enggak. Kalau di Haramain banyak banget Bapak, terutama di Raudhah, di Multazam, di Hijr Ismail, di Hajar Aswad, bahkan di depannya Ka'bah itu sudah mustajabah semuanya. Ngaten nggih? Inilah diterusno waktu mustajabah itu tinggal kita saja. Kita sebetulnya tidak harus mengenal semuanya, tapi kita rajin mencarinya dan mengamalkannya. Kene nek tengen kula lho gelek mriki insyaallah mboten nggih. Mboten patek beda insyaallah. Ngen kula niku tuwa kok Pak entekno jawaban, tapi ngene niku sing akeh niku lek mari salam ngoten ndang HP-ne dicandhaki. Terus lemu takok kene iki gawe opo? Ngoten niku sing kula sing kathah. Lah mudah-mudahan kita semakin menyadari karena kita ini semakin dekat dengan ajal kita. Sakjane kita ini juga sudah divonis oleh Allah Ta'ala. Berapa ajal kita, berapa umur kita diuntung mundur kayak itu. Nanti satu saat kita mati lah. Mati niki mboten ngenteni wis tobat apa urung tobat, wis tuwa apa jek enom, wis duwe sangu mati apa urung duwe. Lek wayahe mati ya mati. Oleh karena itu yang baik, yang cerdas selalu siap siaga untuk menyambut datangnya Israel sang pencabut nyawa niki. Ngaten nggih? Mbon enten malih lho isih enek meneh monggo nggih. Hari ini harinya UAS. Nggih. Ini Pak Ustaz, sudah tema Pak. Iya, enggak apa-apa. Asal saya bisa. Kita dari Natal. Kita ini dapat tulisan Nasi orang manusia gimana ya? Bisa enggak? Dikasih? Bisa nasi kotak. Iya dikasih. Orang non muslim. Oh, nggih sekedap nggih. Bisa enggak? Nggih sekedap. Bismillahirrahmanirrahim. Saya urut Pak nggih. Jadi memang sekarang saatnya hari rayanya saudara kita yang non muslim, terutama orang Nasrani. Bapak Ibu, yang pertama yang perlu saya ingatkan, kita ini tidak menutup kemungkinan karena kita adalah orang yang bersosialisasi dengan orang yang lain termasuk yang non muslim gitu. Tidak jarang kita punya saudara non muslim, bahkan ada di antara kita yang orang tuanya ini non muslim. Ada yang bekerja di perusahaan orang non muslim dan lain sebagainya. Aku tidak bisa menyebutkan semuanya. Yang jelas yang sering saya ditanya itu, Pak, kita diundang acara Natalan yang non muslim bagaimana Pak? Nggih. Misalnya pimpinan kita, atasan kita, orang tua kita non muslim, kita diundang untuk ikut merayakan hari besar mereka. Yang pertama Bapak, kalau datang panjenengan sekedar untuk menghormati orangnya, tekotok nggih, tekotok ora melok ngene-ngene nggih. Napa ngeten-ngeten iki? Pokoke gak melok ritualnya. Apa malah panjenengan melok muni haleluya ngoten, wah berat niki. Mboten oleh sing niku. Lek tekotok dalam rangka menghormati orangnya monggo ndak apa-apa. Kotok nggih. Lho, sampeyan kok gak melok ngene-ngene.
aku gak oleh karo agamaku. Aku pokoke diundang ngotok-kotok kok gak kongkon ngene-ngene. Ya sudah, ngoten nggih. Nggih. Tapi lek panjenengan kadek itu nggih termasuk ada yang menjadi perdebatan hebat, sholawatan nang gereja, terus rebana nang gereja, apa meneh kok. Nun salat nang gereja ini jadi problem yang tidak ringan. Masjid akeh apa salat nang gereja ini. Kemudian menyangkut pertanyaan Bapak, bagaimana kalau kita tadi itu yang diundang nenggone acaranya orang Nasrani, bagaimana kita ndak ikut ibadahnya, kita ndak ikut ritualnya. Tapi kalau disuguhi mangan, nggih, makanannya ada macam-macam tak pokoknya. Kalau panjenengan yakin itu makanan bukan ada unsur haramnya, nggih, misalnya ada buahnya, kan jelas halal itu, panjenengan boleh makan itu. Misalnya ada nasi putihnya. Nah, lek nasi putih kan jelas mesti steril nggih. Tapi lek wis digoreng ngono mbuh meneh munan. Pokoknya lek panjenengan yakin tidak ada unsur subhatnya, unsur ribanya, unsur haramnya, silahkan tidak apa-apa dimakan. Termasuk ketika panjenengan di rumah tadi itu diantri nasi kotak nggih, panjenengan nek gak ro sing ngetiri sapa-sapa teko ndi-ndi mboten napa-napa wong ora ro. Nggih, lek panjenengan pirsa iki teko nggone si David misalnya. Tapi iki makanannya ketoke semuanya baik, semuanya suci, tidak ada najisnya, tidak ada haramnya, monggo tidak apa-apa. Tapi lek panjenengan ragu, nggih, engko panjenengan kekno apa ta sapa kono ae. Kene kucing ta kene sapa kono nggih. Lek panjenengan ragu, tapi lek panjenengan gak ragu, mboten napa-napa. Ngoten nggih. Entek napa cek iki ngene. Asik nggih. Ada pertanyaan? Lanjut. Apa? Selamat Natal. Waduh. Apa engko tak kirimi WA nggih. Iki dawa apa ngomongnya, Pak? Nggih. Kalau panjenengan ini tak singkat nggih. Ini analogi saja. Kalau panjenengan punya anaknya tetangga habis ujian wisuda, ujian S2 atau S3 ngoten nggih. Lulus dengan seneng banget panjenengan datang turut menjabat tangan, ketepatan anaknya juga laki-laki, selamat atas kelulusan panjenengan di sarjana apa kuno S3 ini. Panjenengan mengucapkan selamat itu sama dengan panjenengan mengakui to nggih, mengakui merestui atas kelulusan sang anak ini dari ujian sarjananya gitu. Mengakui dan merestui nggih, bahkan mendoakan. Ning ngene agama liya panjenengan mengucapkan selamat gak padha panjenengan karo merestui. Dan ini dua Pak, cuma saya potong itu saja. Panjenengan sama dengan merestui, mengakui, bahkan mendoakan kepada agama yang menurut kita tidak benar ini. Ngoten mawon pun kula mboten cerita Jawa-Jawa. Nggih. Nanti lek kepengin panjang lebar buka YouTube Pak. Di YouTube banyak hari ini Pak. Banyak banget. Kula niku malah nolak-nolak men. Saya sepuh. Nggih. Jadi intinya itu lek panjenengan mengucapkan kalimat itu, memang ada tokoh-tokoh bahkan tokoh agama yang mengatakan boleh ndak apa-apa asal hanya di lisan saja. Ada yang mengatakan begitu. Tapi kalau ada orang yang mengatakan di lisan dan tidak sama dengan hati, berarti sama dengan apa? Lah dusta toh. Lho piye iki? Urung sida ngaji. Nggih ngoten nggih. Jadi intinya kalau saya Pak cenderung yang tidak boleh. Karena apa? Karena ya kita sama dengan merestui, membenarkan, mengakui atas kebenaran agama mereka. Nah ini ceritanya panjang, nanti panjenengan buka lagi di Mbah Google ini napa mawon iso Pak. Nggih, pinter kalah ustaz kalah. Nggih, di YouTube lek iso Pak, nggih panjenengan milih ustaznya tentang misalnya Ustaz Adi Hidayat. Nah, ini keterangannya jelentre Pak, terus dasar-dasarnya tegas. Ustaz UAS bener nggih? Ustaz Abdus Somad.
enten malih Ar-Razi, Dr. Ar-Razi Hasim. Bagus iki Pak. Itu favorit saya. Kalau di Surabaya ini ada sakjane tidak sehebat Ustadz Timur Tengah, tapi ilmiahnya tinggi. Ustadz Agus Mustafa, Pak. Saya juga seneng itu. Itu yang nulis ternyata akhirat itu tidak kekal, itu bahasa tinggi, Pak. Bahasanya orang-orang yang tidak nyandak ya betul mengakui lahirnya kalimat itu. Menyatakan beliau juga bahwa siksa kubur itu tidak ada. Ternyata itu juga bahasa beliau. Artinya kita perlu mendalami lagi sampai sedalam mungkin sehingga kita tidak hanya makan sesuatu tanpa dikupas lebih dahulu tapi diemplok begitu saja. Nah, jadi Bapak Ustadz ini tadi insya Allah menyampaikan hal ini lebih terperinci, lebih hati-hati, waspada dan tidak gegabah. Ngeten nggih? Pun cukup. Memang sekarang waktunya rame di mana-mana. Yang paling sering itu di posting itu ya tentang David tadi itu. David ini punya teman muslim, satu ketika diajak nenggone pestanya mereka. Lah si muslim ini mau diajak saja, tapi begitu diajak berdoa dia menolak dengan cara yang baik. Nanti Pak nggih. Jadi kita tetap wajib menghormati mereka, kita tetap bersosialisasi dengan mereka dalam urusan-urusan yang ghairu ubudiyah, yang bukan urusan-urusan ritual. Yang urusan ritual kita punya garis yang tegas, lakum dinukum waliyadin. Mudah-mudahan kita diparingi husnul khotimah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Wassalamualaikum.